Dan di dalam kompetisi, laki-laki genap dengan laki-laki ganjil, ini yang dimenangkan ini laki-laki genap. Jumlah hurufnya, baik nama panjang maupun nama panggilan, nama panggung atau nickname gitu ya. Ini sangat berpengaruh. Nah, oke, Bung Afin, apa lagi mau tanya soal nama? Jadi manfaatnya nih apa nih kita mengetahui nama kita sendiri dan mengetahui nama orang lain gitu. Ya, pertama gini ya, untuk jodoh aja lah. Ya, nama laki-laki wajib genap, nama perempuan wajib ganjil. Babe sekarang bilang wajib lah, wajib ganjil. Kenapa begitu, Be? Nah, kalau suami genap, istri ganjil, ini dia bisa long life, bisa awet sampai tua. Tapi kalau dia ganjil sama ganjil atau genap sama genap, ini yang terjadi divorce itu ya karena ini. Jadi suaminya panggilan genap, dia genap. Ini ibarat magnet, kutub magnet. Kalau magnet itu yang kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Ya kan? Tapi yang kutubnya beda akan tarik menarik. Nah, seperti itulah ibaratnya pasangan suami istri. Makanya kalau selebriti-selebriti yang bubar, Mbak itu dulu menelitinya itu dari selebriti. Kalau ada artis cari nama aslinya. Dari nama si perempuan siapa, nama lakinya siapa. Oh, ternyata ganjil sama ganjil. Oh, ternyata genap sama genap. Nah, sangat berpengaruh ya, ya. Sangat berpengaruh. Ganjil itu Ya, jadi kita untuk mengingatnya gini ya, Om Afin ya. Ingat aja Adam, Eva. Itu aja patokannya. Jadi Adam laki-laki genap 4 huruf, genap. Ya, Eva berapa huruf? 3 huruf, ganjil. Ini yang ideal. Kalau kebalik gimana, Be? Kalau suaminya ganjil, istrinya genap. Nah, biasanya mereka ini dapat masalah. Suka mendapat masalah. Nah, dan di dalam kompetisi, laki-laki genap dengan laki-laki ganjil, ini yang dimenangkan ini laki-laki genap. Jumlah hurufnya, baik nama panjang maupun nama panggilan, nama panggung atau nickname gitu ya. Ini sangat berpengaruh. Nah, jadi kalau apa namanya? Oke, kita masih di seputaran nama. Nama ini ada orang-orang yang kadang-kadang dia jomblo ya. Jomblo lama nggak dapat jodoh nih. Nah, ini berarti servonya perlu dibenerin. Berarti barcode-nya harus dibenerin. Nah, nanti dari namanya, mungkin nilai nama dia terlalu rendah. Nah, itu ngitungnya gampang kok. Secara alfabetikal. A1, B2 gitu. Ini babe buka aja supaya bermanfaat. A1, B2, C3 gitu dan seterusnya ya. Nah, gitu. Itu nama kembali baik nama perusahaan, nama partai, nama merek-merek, judul buku, judul lagu, judul sinetron, nama akun, segala macam itu harus nilai tinggi. Gitu. Nah, contoh itu Partai Nasdem itu dulu konsultasi sama Mbak De. Nah, terciptalah Partai Nasdem gitu ya. Dan banyak lagi yang Mbak Be dulu sebenarnya sifatnya bereksperimen. Tapi eksperimen dulu alhamdulillah berhasil. Nah, dan mereka sekarang alhamdulillah banyak yang peningkatan kehidupan gitu ya. Nah, jadi soal nama ini Om Afin, jadi nama adalah doa, mengganti nama, mengganti doa. Jadi nama, bagaimana cara buat nama, Be? Depan harus tinggi. Misalnya seseorang namanya ada tiga kata ya. Ini nama depannya harus tinggi dulu. Nama ini sangat menentukan karisma. Sangat menentukan karisma. Nama depan harus tinggi. Totalnya juga harus tinggi. Kalau laki-laki
jumlah hurufnya harus genap. Ini untuk yang baru lah, yang mau punya anak gitu ya. Nah, yang perempuan harus ganjil. Dan diupayakan lagi nama depannya harus genap juga. Karena biasanya nama depannya jadi nama panggilan gitu kan. Nah, gitu. Jadi nama depan itu harus tinggi, totalnya harus tinggi. Laki-laki harus genap, perempuan harus ganjil. Ini yang paling ideal. Nah, Babe kasih contoh. Laki-laki yang jumlah hurufnya ganjil, salah satu potensi buruknya adalah tuh kayak selebriti-selebriti yang melambai. Ya kan? Iya. Babe nggak usah sebutin namanya. Iya. Ya. Hitung aja nama mereka tuh. Ini ganjil. Ini ganjil. Nah, itu yang melambai itu. Ini ganjil ini. Kenapa? Dia pakai komposisi perempuan. Nah, ya. Itu salah satu potensi negatif yang karena laki-laki memiliki nama ganjil. Atau dia jadi antagonis. Itu salah satu gangguannya. Atau dia sakit-sakitan. Atau dia bangkrut-bangkrutan. Atau dia orang tuduh dia antagonis. Atau dia kompetisi kalah terus. Atau orang yang kecewa. Atau orang yang frustrasi. Dan lain-lain. Jadi sebaiknya nama laki-laki ini dibuat genap. Contoh mutlak Muhammad. Itu 8 huruf dia genap. Nah, gitu ya. Nah, jadi nama ini sangat berpengaruh. Be, kok tokoku be? Kok kok sepi be, padahal dulu rame. Nah, ternyata apa? Nama depan di tokonya tinggi, tapi totalnya 3, 4, 5 totalnya. Dan itu ganjil. Nah, ini kalau ganjil ini untuk nama toko ya. Mesti dia ada masalah. Nah, jadi ini bagaimana kalau nama toko itu genap ya. Jumlahnya itu harus tinggi juga. Misalnya 2 kata, udah yang depannya tinggi, totalnya juga nanti tinggi. Upayakan jumlah hurufnya genap gitu. Bukan karena ada yang nutupin apa. Nah, gitu, itu ya. terkondisi namanya. Itu terkondisi. Jadi itu efek. Jadi gini, toko yang nilai bagus nggak akan ditanamin macam-macam sama orang. Nah, gitu ya, nggak akan ditanamin. Nah, toko yang udah punya serpo, udah punya potensi negatif, ini yang bisa kena. Orang bisa disantet, gitu kan. Kalau enggak. Cobalah santet Jokowi gitu. Enggak akan kena, karena dia serponya. Nah, contoh, ya kan? Contoh, cobalah. Orang dibilang dia hebat ini. No, santetlah. Tokoh-tokoh yang hebat itu. Nggak kena, karena dia memang sedang up ya. Nah, sementara orang-orang yang apes, itu yang kena. Itu yang orang punya niat. Nah, gitu. Kalau enggak dia. Jadi, mau judul buku, judul lagu, judul film, judul sinetron. Berkenaan dengan nama, mana yang nilai numeriknya tinggi, itu yang bertahan. Itu yang bisa survive dia, gitu ya. Nah, jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang-orang yang laki-laki ganjil atau perempuan yang genap. Nah, untuk Anda untuk mengurangi gangguan-gangguan, hal-hal negatif yang Anda rasakan, coba dirubah. Jadi merubah nama tadi adalah merubah doa. Ini doa. Doa ini kekuatan itu dahsyat. Semua orang ngerubah. Ya, semua orang berdoa. Tapi ada sesuatu yang masih salah, gitu ya. Nah, ngerubah apa yang perlu dirubah? Doa. Ente lah berdoa. Ente gini, ente punya serpu miskin. Ente berdoa minta kaya. Ente nggak bisa kaya. Kalau setiap orang berdoa minta kaya udah kaya, ini dunia ini udah penuh kekayaan. Nggak ada orang ibadah. Iya kan? Nah, jadi orang itu memang dibuat ini miskin, ini kaya, ini pinter, ini cerdas. Itu Allah pisahkan tuh dari KTP-nya aja. Potensi orang itu. Kenapa? Dia orang jahat, kayak Fir'aun, tapi kok kaya, Nah, ini kan jadi pertanyaan. Dia nggak sholat, tapi kok kaya. Bukan masalah sholat, cuy. Masalah luck factor.
Ini kita cerita duniawi. Jadi ingat gini, Om Afin. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ingat ya. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada dua sifat Allah, Rahman dan Rahim. Ya. Rahman dan Rahim. Rahman adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Ingat. Sedangkan Rahim hanya Allah berikan kepada orang yang mukmin, muttaqin, mukhlisin. Dia mukmin, beriman dengan sesungguhnya tanpa celah, tanpa cacat, tanpa mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian muttaqin, dia bertakwa sesuai petunjuk Rasul, sesuai sunnah. Ya, semampunya gitu ya. Artinya begini. Beramal ini biar sedikit asal sesuai sunnah daripada banyak campuran. Nah, gitu ya. Nah, jadi semampunya aja. Konsisten lah Ya, konsisten, istiqomah, ya. istiqomah. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, mukhlisin. Dia lakukan itu semua semata-mata karena mengharap ridho Allah. Bukan pamer, bukan apa. Nah, itu. Ini dapat rohimnya. Rahman tadi Allah kasih juga sama Fir'aun, sama Haman, sama Qarun. Allah kasih. Jadi jangan iri sama mereka. Mereka itu kadang-kadang dibahagiakan di dunia ini aja. Mau tahu seberapa perbandingan dunia dan akhirat? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan yang terjemahannya seperti ini. Sesungguhnya Allah menciptakan nikmat itu dalam 100 bagian. 100 bagian. Yang Allah curahkan ke dunia ini itu hanya 1 bagian. Yang 99 bagian itu Allah simpan di surga, di ukhrawi, di akhirat. Ini Rahim. Nah, yang 1% ini di dunia ini Rahman. Ternyata Rahman itu hanya 1%. 1% Iya, ini diperebutkan oleh penduduk satu bumi. Hari ini sekitar 7 miliar. Baru manusianya, belum lagi jin, belum lagi hewan, belum lagi tumbuhan. Ini nikmat yang 1%. Hari ini kita mau mendongkrak luck factor. Kita ini sedang memperebutkan yang 1%. Nah, kita sedang memperebutkan 1%. Kita mau meningkat luck factor. Ini kita bicara duniawi, bicara yang 1%. Kita ini memperebutkan rahmannya Allah. Kita ngobrol ini sedang membahas memperebutkan rahmannya Allah. Orang membahas, oh pesawat begini, oh mobil listrik, bla 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 bla, teknologi ini itu cerita 1%. Nah, yang 99% ini nanti tersimpan triliunan tahun di akhirat. Wajar dong, kita di dunia paling ya maksimal 100 tahun. Tapi di sana triliunan tahun. Wah, karena kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Wajar kalau 99%. Jadi hari ini kita suruh menahan nafsu bla 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 itu karena ini ngarep yang 99% nanti di akhirat. Nah, jadi kita hari ini bicara ini hanya memperebutkan nikmat Allah yang 1%. Nah, makanya kalau orang-orang yang ada orang yang, gimana nama anakku anakku mau bayiku mau lahir. Nah, itu resepnya ya udah kasih jumlah hurufnya harus ganjil kalau anak perempuan. Kalau dia anak laki jumlah huruf harus genap. Tanggal lahirnya gimana anakku istriku mau sesar. Bisa dibahas, bisa dikonsultasikan. Nah, gitu ya. Jadi kemudian tentang nama tadi Bung Afin ya, banyak orang yang ganti nama. Ada seorang kolonel, ya, nilai numerik dia 5, ya, nilai, ya. Ini nilai namaku berapa 5 Pak, gimana supaya tinggi dia nama dia Hasanuddin, buang D-nya 1, berapa itu 10. Babe waktu itu belum ngerti komposisi bahwa laki-laki wajib genap. Tapi itu pun 2 bulan kemudian dia naik jadi brigjen. Nah, jadi brigjen dan dapat jabatan jadi kasdam.
di Wirabuana, ya di apa sana Sulawesi Selatan. Sangat berpengaruh ya dia, padahal hanya bilang Cuma nama bentuknya doang. gitu ya. Iya. Ini baru kita bahasan nama. Ini pun ada nama, tanggal lahir, tanda tangan ya. Nama ini fungsinya padahal cuma 25%. 25%. Tanggal lahir itu 25%. Tanda tangan ini yang besar, 50%. Jadi bagaimana seharusnya membuat tanda tangan, nanti kita bahas di episode berikutnya. Bagaimana tanggal lahir yang baik, be? Anakku mau di sesar, be? Tanya sama dokternya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa yang bagus. Nah, gitu. Tanggal berapa sampai tanggal berapa bagus. Baru kita kasih. Nih, tanggal sekian. Nah, gitu ya. Oke. Jadi pemirsa, itu saja dulu tadi. Jadi nama adalah doa. Ya. Ya. Merubah nama Berubah berarti nama berarti berubah doa. doa. Oke. Gitu. Nah, untuk konsultasi dengan Babe ya bisa menghubungi, untuk ada link deskripsi di bawah ini. Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.